Points Auto Gallery itu sebenarnya showroom gimana sih? Kita ada semua mobil, mau mobil apa aja kita ada lah mudah-mudahan. Gitu. Ini mobil ada istimewanya. Apa tuh? Mobil ini tuh anti peluru, armor lah dia. Oh. Lu silakan lu buka pintunya dan lu lihat kacanya, siom bodinya semua. Nah, kalau misalnya gitu terus balik lagi sama gue Pradana masih di Points Auto Gallery. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita udah ngomongin stok mobil-mobil yang ada di sini. Sekarang kita bakal fokus di FJ dan BJ yang pastinya bikin pemirsa semua penasaran. Kita bahas sekarang. Yuk. Nah, tuh Om Bonar tuh. Kemarin kita ketemu sama Om Bonar, sekarang kita ketemu lagi. Siap, halo Mas. Halo. Ketemu lagi, luar Yoi. biasa nih. Nah, tapi kalau buat di videonya sekarang, gue mau fokus nanya soal FJ dan BJ nih Om. Siap, silakan. Boleh nggak Om? Boleh banget dong. Nah, kita mungkin mulai dari yang merah ini Yang kali merah, ya. siap. Ini sebenarnya FJ atau BJ nih Om? Ini BJ, ini BJ awal-awal kali ya Mas. Oke. Tahun 82, diesel asli. Udah full restorasi, cuman ini ada beberapa modifan. Kayak velgnya udah iya. diganti pakai OZ Racing, tapi original kok, tenang aja. Udah gitu, head Ya. unit paling ya, udah modifan. Ya, agak sempit nih, sorry. Agak sempit, sorry Mas. Head unit aja sih paling udah modifan. Sisanya standar kok. Standar sisanya ya. Saya standar. Harganya berapa nih Om? Nah, kalau untuk harga ini kita buka di 425 juta. Oh, itu karena modifan tadi kan bukan orisinil ya. Iya, bener Mas. Agak turun tuh harganya berarti. Balik lagi, ini udah mobil antik, udah mobil koleksi, ada yang nggak orisinil, harganya malah di bawah. Beda sama mobil yang bukan kelas koleksi. Nah, mungkin sekarang kita pindah ke yang sebelahnya nih ya Om ya. Siap, ini antik banget nih. Nah, ini Jadi namanya FJ40 Cakra Birawa dibilangnya. kenapa Cakra Birawa Om? Karena pada zaman itu Cakra Birawa pakai FJ40, tapi dia nggak hardtop Om. Dia softtop. Kanvas. Kanvas, makanya terkenal lah langsung mobil ini dengan sebutan FJ40 Cakra Birawa. Nah, Gitu. ini kan kalau misalkan di luar kelihatannya apik banget kan, tapi Apik banget. ada ubahannya nggak nih Om? Ini paling ada tambahan AC, tapi AC pakai punya FJ asli kok. Tenang aja. Jadi apa namanya, nggak kanibal dari mobil lain ya? Nggak, kita nggak pakai AC-nya Glory kok. Nah, kalau misalkan catnya nih Om? Kalau cat ini udah full restorasi. Udah full restorasi menyerupai baru keluar dari pabrik. Restorasinya sempurna kalau yang ini. Sempurna. Nah, harga nih Om, kalau misalkan ngomongin harga berapa nih Om? Oke, kalau untuk yang ini kita buka di 375 juta. Oh, lebih ini ya apa? Lebih murah, karena ini tahunnya masih tahun 62, masih awal-awal. Mesinnya bisa dibilang masih 1F, masih 4000 cc. Udah bensin 1F, masih awal-awal. Oke. Gitu. Cuman keunikannya FJ Cakra Birawa ini. Cakra Birawa atau masih 1F atau bisa dibilang pre-facelift ya. Zaman sekarang handle pintunya masih seperti ini. Bentukannya tuh spionnya masih seperti ini, setirnya masih beda lah. Dia masih unik. Gitu. Bener-bener awal-awal FJ. Dan itu semua ubahannya masih orisinil. Itu masih orisinil semua, Mas. Tenang aja. Kalau misalkan mobil lawas gini kan biasanya pajaknya lebih murah ya pastinya ya. Pasti murah sekali, murah sekali. Kalau misalkan gue mau beli ini nih Om, apa namanya? Pajak tahunan itu berapa sih Om? Untuk mobil ini pajak per tahunnya itu sekitar 400.000 ya. 400.000? Ya, karena ini mobil satu tahunnya 62 dan nomornya Bandung. Pajak Bandung tuh Jawa Barat lebih murah ketimbang Jakarta. Gitu. Oh iya, tapi ini kan mobil Bandung nih. Siap. Kalau misalkan gue beli di sini bisa dibantuin mutasinya nggak ke Jakarta? Nah, kalau surat-surat semua bisa kita bantu, bisa diurus sendiri, sama aja karena semuanya resmi. Siap. Gitu. Yang menarik tuh, pajaknya kayak motor 250 cc ya. Iya, mahalan motor. Nah, makanya lu bayar pajaknya murah, tapi belinya nangis. Belinya nangis. Itulah barang antik. Nah, ini kan yang tadi yang lu bilang pre-facelift ya Om? Ini pre-facelift. Kalau yang ini facelift nih kayaknya nih? Enggak, ini masih pre-facelift juga. Oh, masih pre-facelift juga? Masih pre-facelift juga. Dia kalau gua nggak salah, itu facelift itu tahun 76 ya Mas. Baru ganti mesin kedua F, baru rubah handle pintu segala macem. Ini tahun 69. Nah ini, tapi kalau misalkan gue nih Om,
Siap. nggak semulus yang sebelum-sebelumnya nih Om. Ada Oke. scratching itu segala macam nih, atasnya agak karat-karat Agak karat sedikit. sedikit, ya. Justru di antara semua yang menurut gue paling spesial ini. Loh, kenapa tuh Om? Karena ini bukan restorasi, ini original. Oh. Itu secara kondisi ya. Ini Oh. original cat semua. Tuh masih begini, masih mana lagi dia? Masih begini, suara kalengnya juga beda. Masih Bukan bekas dempulan ya? bukan bekas tembulan, masih asli banget. Tapi secara mobil ini juga spesial Kenapa tuh? karena dia bagasinya tuh ini, bukanya tuh ke atas. Namanya hardtop hatchback. Oh, Jarang bagasinya banget. bukanya ke atas? Bukanya ke atas. Oh, padahal kalau misalkan FJ biasanya ke samping ya Om? Kalau FJ biasa ke samping 2. Dia ke atas 1, ke samping 2. Oh, bannya dulu ya di iniin. Nah, dia begitu bukanya. Nih kalau misalkan dibukanya jadinya begini ya? Bukanya begini. Beda sendiri, namanya hardtop hatchback. Ah. Agak jarang banget di Indonesia, kon. Mobil kayak begini peredarannya jarang. Tipe ini jarang. Ini kan berhubung jarang. Kalau ini nih lu buka harganya berapa nih Om? Ini kita buka di 425. 425. 425. Oke, kalau ini namanya BJ, dia diesel. Dia generasi terakhir-terakhir. Oke. Udah pasti udah facelift dan udah tahun 84. Sesuai sama plat nomornya, lu bisa lihat. Oh, karena tahu. Dapetnya sesuai. B84 BJ, oke. Ini mobil tuh istimewanya adalah di saat lo beli dari Toyota, ini tipe yang full spec-nya. Oke. Karena dia udah dapet winch yang PTO yang asli pakai mesin gerakinnya, dan tuasnya pun di dalam ada. Oh, Itu asli. oke. Itu jadi zaman dulu ini yang paling full spec-nya lah. Beda sama winch yang sekarang yang kontrolnya Yang elektrik. yang di depan ya Iya. biasanya ya. Ini asli banget dari Toyotanya. Lu lihat di sebelah juga masih ada lambang Toyotanya di sini. Oh iya. Bener-bener Toyota asli masih dari pabrik. Jepangnya ya. Asli Jepang. Oke. Nah, apa Ada gerak. selain winch ini yang bikin spesial apa nih Om? Kan Yang bikin lu bilang tadi spesial. full spec kan nih Om kalau misalnya di Toyotanya. Ya. Apalagi yang bikin karena- ini full spec? Ya, dari baru udah ada head unit, udah Oke. ada AC, head unitnya pun bawaan mas, karena dia full spec. Bener-bener head unit bawaannya waktu itu. Gitu. Oke. Terus nih yang sebelah tulisannya Toyota diesel juga nih Om? Berarti Sama, dia sama. BJ, cuman dia tahunnya 83. Oh, lebih tua sedikit ya? Lebih tua sedikit. Kalau ini ubahannya apa Om? Itu nggak ada, itu sama juga restorasi seperti keluar dari pabrik. Winch-nya pun sama-sama PTO yang asli punya si Toyotanya. Ada tuas gerakinnya dari dalam, ada head unit, semuanya sama. Kondisinya berdua sama lah, sama bagusnya. Cuma kalau misalkan dari yang bisa gue lihat nih Om, yang satu Siap. lebih siap off-road daripada yang itu tampilannya. Iya, ini bannya udah pakai yang lebih gede ukurannya, sedangkan yang ini masih aslinya lah, bisa dibilang profil aslinya. Nah, untuk harga, keduanya kita buka sama, 525 juta. 525? Iya, silakan pilih aja deh unitnya, pokoknya sama aja lah berdua harganya. Nah, dua-duanya nih restorasi ya Om? Dua-duanya restorasi, tapi restorasinya balik lagi, sempurna, mendekati baru keluar dari pabrik. Pokoknya kayak baru keluar dari pabrik loh. Ini kan ada yang restorasi dan ada yang original tadi kan? Ya. Harganya nggak jauh beda nih. Siap. Padahal umumnya itu kan kalau sepengertian gue yang masih awam nih ya Om. Siap. Yang original itu biasanya lebih tinggi daripada yang restorasi. Siap. Yang gue bikin penasaran nih, yang bikin restorasi itu mahal apa sih Om? Oke, yang pertama tuh waktu pengerjaan itu lama sekali. Ya. Yang kedua, mobil ini tuh restorasi tuh di saat lo ngecat, lo harus ngangkat bodinya dari sasisnya. Lo ngerjainnya tuh terpisah si bodi sama sasis. Ya. Dan begitu di saat lo masang balik, itu lo ngelasnya harus pas pada titiknya. Kalau nggak mobil lo, rasa bawahnya nggak enak, goyang-goyang. Makanya gue udah bilang, kalau ada FJ atau BJ restorasi, gue harus nanya bengkelnya. Kalau bengkelnya yang mungkin kurang terpercaya ya, tapi gue nggak sebutin nih. Ya sorry, gue nggak bisa terima mobil itu di sini gitu, nggak bisa gue beli mobil itu. Gitu. Nah nih Om, lagi-lagi gue ngomong sebagai orang awam. Siap. Salah satu ciri-ciri FJ atau BJ yang restorasinya bagus tuh apa sih Om? Oke, yang pertama kali kalau bodi lu pasti bagus deh. Spare part tuh kan bukan lu restorasi, ini kan dari Toyotanya kan, karet kaca karet pintu yang bikin pabrik Toyotanya.
Lo harus coba mobil itu, lo harus coba rasa bawaannya. Itu udah. Nah, tapi ini kalau misalkan gue lihat nih agak sama-sama sih. Siap. Tapi ini kok ada kayak tonjokan-tonjokan yang gitu sih Om? Itu aslinya hardtop, itu harus ada. Oh, malah harus ada ya, bukan ada. error pas restorasinya ya? Bukan. Oh. Bahkan lo bisa ambil contoh dari yang orisinil, dia ada di situ. Itu nggak boleh nggak ada. Oke. Itu salah satu cara paling gampangnya lah istilahnya ya. Kalau orang restorasi nggak ngerti, dia nggak suka malah ditutup dempul. Malah nggak orisinil mobil lo jatuhnya, malah nggak kayak dari pabrik. Dan kalau misalkan itu harganya jatuh juga nih Om, apa gimana? Harganya jatuh, pasti. Oh, pasti. Iya, dianggap restorasi lo nggak sempurna lah. Nah, berarti cat itu salah satu indikator restorasi yang bagus ya Om? Iya, yang betul. bikin mahal. Betul. Nah, tadi kan kita sebelum shoot ini kita sempat ngobrol dikit kan. Lu bilang tuh restorasi FJNBJ tuh mahal dan lama Om. Betul. Selama apa sih? Yang gua pernah tahu tuh ada orang restorasi tuh makan waktu 2-3 tahun. Oh iya? Iya. Itu yang bikin lama itu apa Om? Yang bikin lama di saat itu adalah dia nunggu spare part, mobilnya diangkat bodinya, dia menunggu untuk dipasang kembali, itu lama. Dan untuk dia melengkapi detail-detailnya loh, kayak lampu-lampunya, segala macem, pokoknya perintilannya lah, itu lumayan makan harga. Oh, makan harga? Makan harga mahal sekarang. Oh, ini kalau misalkan gua boleh nanya nih Om, emang dari bahan sampai jadi restorasi itu selisih harganya bisa berapa sih Om? Jadi gini, sebenarnya dari harga yang gue buka di sini semua, itu nggak seberapa kalau lu ngerestorasi. Lu restorasi akan habis lebih banyak jauh. Dari lu beli barang, lu merestorasi, itu secara materi, belum secara waktu lu. Nah, jadi kalau lu menginginkan hardtop yang bagus, yang seperti keluar dari pabrik, ya lu tinggal beli aja yang udah jadi. Kalau restorasi itu lama banget. Ntar mungkin di saat itu mobil udah jadi, mood lu udah nggak ada buat pakai itu mobil. Lu udah males duluan kelamaan nunggu. Gitu. Oke. Ini kan semuanya berhubung mobil lama ya. Mungkin kalau misalkan biasanya tuh mobil lama, mungkin surat-suratnya udah ada yang kemana, pajaknya segala macam. Kalau misalkan yang ada di sini tuh surat-surat sama ini gimana nih Om? Oke, kalau untuk semua mobil gua di sini, nggak semua mobil gua di sini. Semua mobil yang gua punya, bahkan di tiga showroom gua, sampai yang pakaian gua sekalipun, itu surat-surat gua jamin aman. Itu nomor 1. Nomor rangka, nomor mesin aman. Namanya surat-surat kita legal semua. Gitu. Tuh. Yang paling penting itu Yang paling penting itu. Terus nih, kalau ngomongin soal harga kan ini bukan investasi yang main-main lah. Iya, betul. Harganya tadi ada yang nyaris 500 miliar bahkan kan. Betul. 525 bahkan udah 500 miliar. Betul. Nah, di sini tuh nyediain garansi nggak sih Om? Oke. Kalau garansi sih, gue sih cuma ngasih garansi di surat-surat ya. Karena kalau namanya mobil bekas pakai, gue nggak tahu cara lu pemakainya gimana. Iya. Yang pasti sih selama gue jual fine. Makanya gue saranin lu ngecek dulu. Banyak orang yang gini mas, gue cerita dikit ya. Iya nggak apa-apa. Banyak orang yang kayak nggak mau lihat langsung mau bayar. Ya gue sih nggak mau. Lu mendingan lu lihat dulu. Gue takut lu kecewa. Makanya gue juga berani nantangin lu suruh lihat karena gue yakin lu nggak akan kecewa. Tapi dengan lu lihat, gue lebih puas, gue lebih seneng. Apalagi lu test drive di saat lu udah ketemu harga nih, lu test drive, gue lebih senang lagi di situ. Makanya kita ngasih dia suruh cek dulu lah. Lu kalau mobil bekas pakai sih minta garansi mesin, garansi ini rada nggak bisa mas ya. Karena kan kondisi bekas pakai, yang kedua gue nggak tahu cara pemakaiannya. Gitu. Sama ada beberapa customer yang minta rekomendasi bengkel kan? Oh iya. Oke, gue pasti ngerekomendasiin bengkel, tapi gue nggak ngerekomendasiin sembarang bengkel. Mobil gue pun pasti dirawatnya di bengkel itu. Gue nggak berani ngerekomendasiin sembarangan bengkel lah untuk customer gue gitu. Oke. Nah, ini kan kayak tadi lu bilang Om, mobil harganya lumayan. Siap. Garansinya terbatas. Cuma surat-surat sama paling lu ngasih bengkel rekomendasi doang. Siap. Kalangannya yang beli mobil-mobil gini tuh pasti kalangan yang unik-unik. Iya. Lo ada cerita yang unik juga nggak soal itu? Yang pertama, gue beberapa kali jual FJ dan BJ, yang beli adalah orang luar negeri. Oh iya? Iya, untuk dibawa ke negaranya mas. Oh, kenapa tuh? Mungkin di sana mobil ini udah langka juga. Nah, tapi gue sih jual belinya secara sah sama dia, selebih dia bawa kemana urusan dia. Yang penting lu beli sama gue sah. Iya. Sah di Indonesia ya. Iya. Yang kedua, pengalaman gue menarik itu adalah gue pernah punya FJ warna putih tahun 72. Itu dibeli sama orang cuma jadi pajangan. Bener-bener digantung, jadi dia kayak punya area, gue nggak ngerti itu.
hotel, penginapan atau tempat rekreasi ya, Iya. yang pasti mobil gue dipajang di situ, digantung. Itu pengalaman gue unik sih selama di FJ dan BJ. Oh, apa? Padahal itu mobil masih bisa jalan tuh sebenarnya. Masih sangat bisa jalan, cuman berhubung itu mobil sempurna kayak baru, digantung sama dia dong. Di situ dikasih kayak tempat gitu, habis itu mobil gue di atas ya gitu. Oh, apa kayak podium tuh siapa di Kayak podium, mobil gue di atas. Nah, nih Om, kalau misalkan gua mau beli mobil di sini nih, sistem pembayaran tuh kayak gimana Om? Oke, kalau untuk mobil yang di bawah tahun 2000 ya, Hah? itu tuh lo cuman bisa bayar cash. Ya. Tapi kalau mobilnya di atas tahun 2000, lo tuh bisa cash ataupun kredit. Ah. Nah, untuk kredit, gua ngasih lo semua leasing yang bagus kok. Leasing yang bonafit lah, gua pakai ACC di sini, Astra Credit Companies. Oh, oke. Buat apa? Pemirsa semua yang tertarik bisa datangnya langsung di Points Auto Gallery. Kita ada 3 cabang. Lo tinggal lihat iklan atau lo bisa tanya dulu, unit yang ini ada di mana, ntar gue jawab. Gitu. dan kalau misalkan yang nggak bisa datang langsung tadi kan ada di Antasari, ada di Bintaro. Ini nih Mas, Exchange. pertanyaan lo cocok nih. Nah. Ada orang tuh nggak bisa datang langsung gitu kan, banyak Iya. alasan gitu dari luar daerah. Jangan lu langsung jangan bayar, lu langsung jangan nego, lu harus lihat dulu. Lu kirim perwakilan, temen kayak saudara, lu lihat dulu deh mobilnya. Itulah jual beli yang etis kalau menurut gua, balik lagi. Gitu. Tapi mungkin kalau misalkan yang penasaran nih, tapi belum bisa lihat langsung, mungkin bisa ke sosial medianya dulu ya. Bisa ke sosial media Nah, itu dulu. apa tuh Om, sosmednya? Sosmednya points_auto_gallery. Nah, Kalau untuk yang di Antasari, lu tambahin lagi _Antasari, ada 1 akun lagi lah. nah mungkin cukup dulu kali ya Om buat Siap. buat sekarang, dan buat pemirsa sekalian juga jangan lupa buat like dan subscribe channel YouTube Grid Auto News. Gue Pradana, ini Siap. Om Bonar. Siap. Mas Pradana, gua makasih banyak. Sampai Siap. ketemu lagi. Kita pamit undur.